chat-chat yang beredar. Chat-chat yang beredar ini isinya ada percakapannya JPU, percakapan Kimbel sama si yang diduga namanya Intan itu. Intan itu, yang namanya Intan itu diduga Miss Gosip bukan sih? Dia kan? Nah, selain itu juga kacau banget. Selain itu juga ada rekaman suara yang si Miss Gosip sendiri sudah bikin VT kalau suara itu adalah suara Ibu Dewi, kata si Miss Gosip, bukan Bu HS. Sebenarnya ini adalah hal yang menguntungkan ya untuk kita ya yang membela Niki gitu. Tetapi ada hal yang buat aku tuh menggelitik banget buat aku. Sepertinya huru hara ini nih, keributan-keributan ini baik dari orang-orang yang datang ke sidang terus tiba-tiba membela dan berkoar-koar dengan kencang, atau pihak lawan yang terus bawa bodyguard, ngebawa Miss Dugong buat teriak-teriak, dan juga ada si Panda yang buat teriak-teriak sehingga terjadi kayak kekacauan gitu ya di luar dari kasusnya. Ini membuat kita menjadi out focus. Aku ngerasa ada sesuatu hal yang disengaja untuk membuat out focus. Out focus. Rekaman. Seperti yang kita ketahui, rekaman itu harus diberikan pada forensik IT, ya, forensik yang bisa meneliti rekaman itu asli, rekaman itu diketahui siapa, dan rekaman suara itu berkenaan dengan kasusnya, ya, memang sesuai dan ada hubungannya dengan kasusnya. Itu pasti ada prosesnya kan. Mudah-mudahan bisa dipercepat prosesnya untuk kita sama-sama telusuri dan tahu pasti siapa di balik rekaman suara tersebut yang udah bayar-bayar, yang udah mengkondisikan diduga ya, mengkondisikan pengadilan satu paket, diduga. Oke? Nah, yang aku ngerasa kayak kurang nyaman itu keributan yang ada di dua kubu ini, sepertinya kok jadi membuat kita out focus terhadap pasalnya yang didakwakan untuk Niki. Ini padahal sangat penting sekali loh untuk kita ingat ya guys. Pasalnya ini yang sudah dirubah dari 368 ke 369, di situ ada loh, bukan cuma pencemaran, tetapi mau digiring seperti seolah-olah ada pemerasan. Nah, dalam hal ini seharusnya sih menurut aku mulai kompak banget dan bener-bener gali nih Bang Fahmi gali banget untuk pemerasannya ini memang tidak ada maksud ke sana, tidak ada bukti atau bukan bukti ya, tidak punya niatan mau memeras atau tindakan pemerasannya itu sendiri, itu tidak ada di dalam kasus Nikita Mirzani. Itu bener-bener hakim harus diyakinkan, karena gini loh guys, soal teriak di luar, mengata-ngatai JPU sampai buat stiker-stikernya si JPU, itu nggak akan ngaruh terhadap vonis hakim nanti. Hakim itu tugasnya, ini seperti yang diucapkan oleh Bang Hotman, hakim itu tugasnya, kewajibannya adalah melihat, meneliti, mendengarkan kesaksian dari saksi, terus melihat barang bukti dalam persidangan, dan beliau ini sebagai orang yang nantinya akan memutuskan dengan timnya apakah saksi dan bukti yang diberikan di persidangan itu memang bisa menjerat terdakwa untuk dihukum sesuai dengan pasal yang sudah diberikan. Itu. Ya, jadi nggak ada gunanya kita teriak-teriak, kita ribut-ribut. Sementara
sebenarnya harusnya konsentrasi kepada Nikita tuh nggak ada pemerasannya loh. Dia yang dicari-cari loh. Dan orang yang dihubungi itu bukan Nikita tetapi Mail, ya kan? Dicari melalui dokter Oki. Seperti itu guys, harusnya. Dan di sini Bang Fahmi mesti meyakinkan betul nih bahwa nggak ada itu pemerasannya Nikita. Justru malah harusnya dilihat lagi kepada si pelapor, kenapa begitu ketakutan? Apa yang dia jual? Dalam hal ini produk kan ya. Nah, berarti si produk ini ada apa dan kemudian keterangan dokter masuk di situ. Ini bukan soal pemerasan, tetapi soal seorang pengusaha yang diduga menjual barang-barang, produk-produk yang tidak layak jual, yang sudah melanggar hukum undang-undang di negara kita, yaitu tidak ada BPOM-nya, menempelkan stiker dengan nomor yang mungkin diteliti lagi, nanti dicek lagi, cek ulang lagi, ya ditelusuri ya BPOM ya. Nomor itu sudah tidak terdaftar atau tidak valid. Hal itu adalah melanggar, suatu pelanggaran hukum. Dan betul. Dan Nikita Mirzani ini dalam hal ini kalau dia mereview suatu barang itu tidak melanggar hukum loh. Dia mereview dan mengatakan tentang kejujurannya tidak melanggar hukum. Yang dia katakan itu adalah hal yang memang apa adanya tentang barang itu. Berarti dia tidak mengungkap suatu rahasia, tidak. Kan di pasal 369 disebutkan apabila orang itu mengancam akan membuka suatu rahasia. Ini bukan rahasia loh. Produk, kualitas, izin, dan kondisi dari suatu produk yang dijual oleh pengusaha pada saat di-spill dan di-review secara jujur sesuai dengan kondisinya, itu tidak merupakan suatu rahasia. Jadi apa yang Nikita Mirzani lakukan bukan melanggar pasal 369. Tetapi dia mengungkapkan kebenaran yang ada sesuai dengan keadaan produk tersebut. Oke? Tolong ini digaris bawahi guys. Ini yang harus dipusatkan nanti pada saat berargumen dengan JPU. Karena Nikita ini berusaha dijerat dengan 369. Nggak cuma soal pencemaran nama baik, tetapi juga soal ada pemerasan di dalamnya dengan mengungkapkan rahasia. Rahasia apa? Nggak ada rahasia. Yang diungkapkan oleh Niki itu sudah sesuai kok dengan kondisi produk. Bahkan BPOM sendiri mengiyakan. Oke guys, yang mau lipstick sama kayak aku kok nomornya 001. 001 langsung ambil aja sayang. Ya nomornya iya bener kan? (001). Kalau yang ini tipenya krim ya, creamy, enak banget. Iya, seharusnya BPOM juga bersaksi dan Niki sudah ngelaporin kepada KPK. Ya, ini diduga ada suap menyuap di dalam sistem hukum kita. Jadi memang ini yang harus ditelusuri oleh KPK, diperhatikan, dinotis atensinya, mohon atensinya KPK. Karena sudah beredar chat dan rekaman suara yang mana ini diduga ada KTBLC lah ya, KTBLC gitu loh, dalam mempersiapkan persidangan ini. Dari sebelum persidangan dimulai sudah ada suatu
diduga ya dikondisikan gitu ya untuk menjebloskan Niki. Ini yang kita harus hati-hati, dan KPK semoga begitu laporannya Niki masuk langsung bisa ditindaklanjuti ya. Kita pantau sama-sama, say. Iya. Teman-teman buruan diambil sayang, yang udah ambil langsung payment. Yang udah ambil langsung payment. Yang udah ambil langsung di payment. Udah? Siapa sih itu ya? Ya? Itu suara siapa ya? Nah, ini bisa kamu ombre juga 001 dengan yang nomornya ini nih, guys. 011. 011 kan dia warnanya lebih kental ya, kayak ungu tua. Iya. 01 dengan 011 bagus banget dari Timeforia, guys. Gak bikin bibir kering. Dia ada sensasi minty-mintinya dan bikin bibir kamu lihat tuh. Kayak di filler, keren banget. Ayo guys. Thank you yang udah follow Mamski ya. Terima kasih banyak sayang. Jadi begitu ya teman-teman ya, menurut Mamski ya. Di kasusnya Niki ini kita udah banyak sekali out focus karena Mamski lihat jadi ricuh, jadi berisik, saling adu otot. Udah gitu apa ya? Ya pengadilannya sendiri memang udah kayak pasar malam sekarang, guys. Kondisinya tuh di pengadilan udah kayak pasar malam. Kita yang mau live dari dalam ruangan udah nggak bisa, masuknya susah. Kalau nggak dijaga abang-abang, dijaga sama polisi, polwan dan polisi. Aduh Tuhan, betul memang pengorbanan banget sih. Iya, pengorbanan banget. Tapi ya gimana, say? Nah iya. Halo Ratna, thank you. Tapi Mamski harus melihat dan memantau, mengawal ini sampai habis ya. Aku sedih sih sebenarnya ngeliat Niki itu. Datang Mamski, insya Allah datang. Aku juga nggak nyangka kemarin itu si hakimnya bakalan bikin gerakan manuver menanggapi minta dicek dokter di rumah sakit, langsung sama hakimnya di skakmat. Oke, jam 4 pergi ke rumah sakit. Itu sih bener-bener ya menurut aku tuh kebaca ya Pak Hakim ya dan JPU-nya. Kalian cuman adu mental aja sama Niki dan sama kita semua yang ada di situ. Saya gemas sebenarnya melihat tingkah kalian di dalam persidangan. Sungguh sangat memalukan. Sebagai penegak hukum, tapi bertingkah laku seperti orang yang sangat tidak punya etika. Bahkan di ruang sidang yang sangat terhormat, mulia, dan sangat kami tinggikan sebagai tempat di mana hukum itu ditegakkan seadil-adilnya untuk seluruh orang ya, masyarakat Indonesia. Tapi dibuat menjadi ruang yang dipertontonkan dengan tingkah laku yang tidak dewasa, tidak berwibawa, karena ketangkap kamera yang mulia sedang tidur, beristirahat, mengambil napping ya di siang hari, di mana kami semua boro-boro ngantuk. Iya Ratna, betul banget. Tapi kami semua memperhatikan dengan seksama. Lalu JPU-nya juga dengan senyum yang menye-menye juga dari awal sidang, dari minggu-minggu pertama sidang.
tatapan mata sinis, bibir mencibir, wajah yang kelihatan sangat arogan sekali. Itu kami saksikan dengan hati yang berusaha kontrol emosi. Karena ya memang merasa seperti direndahkan sekali. Walaupun memang tugas kalian JPU itu memang untuk memastikan bahwa pasal yang diberikan oleh kepolisian, pelapor dan kepolisian itu betul-betul bisa dipakai untuk menjerat si terdakwa, tetapi jangan terlalulah kelihatan sekali keberpihakan kalian gitu. Mengenyampingkan gitu loh nilai-nilai kemanusiaan dan juga azas kejujuran, keadilan harus ditegakkan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus ditegakkan. Apalagi kalian kan hanya melihat BAP. Apakah kalian menafikan gitu, melihat, mendengar saat pelapor ditanya oleh hakim, ditanya oleh pengacara, oleh terdakwa, menjawabnya, kejujurannya, kronologisnya. Masa kalian menafikan itu? Kenapa? Tugas kalian untuk melihat kan, apakah benar BAP ini dibuat dengan jujur?